Ya Bu, terima kasih Bu. Bu, sama satu lagi Bu, Ya, boleh nggak Bu kalau kita dalam melakukan penelitian itu ngedrive ke desired situationnya. Jadi apa yang situasi yang diharapkan itu kita kita arah atau kita giring ke arah sana. Terima kasih Bu. gimana Pak? Maksudnya gimana? Kalau menggiring ke arah situasi yang diharapkan, artinya sesuai dengan pertanyaan apa harapan jawabannya gitu ya? Jawabannya Iya Bu. sesuai dengan harapan kita gitu atau gimana? Iya betul Bu. Jadi eh paling nggak kan kita kayak kita sudah punya pemikiran ini idealnya harusnya seperti ini. Nah kita mencoba menggiring penelitian kita ke arah situ. Apakah diperbolehkan itu Bu? Iya Pak, kalau itu namanya riset fraud Pak, gitu. Jadi itu yang nggak boleh gitu. Misalnya contohnya gini, dari sisi pertanyaan ya Pak gitu. Jadi lebih menjurus gitu. Jadi misalnya contohnya kinerja organisasi saya baik gitu. Nah, kata kinerja organisasi saya baik itu adalah menjurus bahwa kita maunya orang itu menjawab adalah baik gitu. Jadi sebenarnya apa namanya harusnya itu adalah kinerja organisasi saat ini gitu. Nah itu kemudian apakah sangat baik, baik dan segala macam itu adalah jawabannya gitu. Tapi kemudian kalau kita sudah merujuk pada satu kondisi tertentu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Toto, misalnya kinerja saya meningkat gitu atau mengalami peningkatan, itu orang pasti akan jawabnya adalah kita mengurangi kuantitatif atau seri kualitatif itu kita sebut sebagai apa namanya menggiring gitu ya, menggiring ke arah yang kemudian kita atau probing gitu ya, probing itu kita menggiring ke arah yang kemudian kita inginkan jawabannya gitu. Misalnya Pak Toto bilang, saya menggiring apa jawaban Pak Toto adalah gini. Bagaimana mata kuliah metode penelitian? Asik kan ya Pak Toto ya gitu. Gitu. Nah, kata asikannya itu kan berarti sudah menggiring menginginkan Pak Toto menjawabnya asik gitu. Kalau kalau Pak Toto nggak enak sama saya jawabnya oh asik Bu gitu. Gimana bermanfaat kan? Bermanfaat gitu. Nah, kayak gitu. Nah, padahal saya harusnya bertanya lebih netral bagaimana kuliah metode penelitian gitu. Terus kemudian apakah ada manfaat yang kemudian didapatkan dari perkuliahan ini. Nah, ini adalah hal-hal yang kita tanyakan menjadi lebih netral dan tidak memprobing kepada arah satu atau dua jawaban yang kita inginkan. Karena kalau itu terjadi, maka kita nggak akan dapat apa ya namanya penyelesaian secara keseluruhan gitu. Oke, baik. Bapak Ibu kita lanjutkan sebentar ya, gitu. Terkait dengan. Nah, kita lanjut pada kita masuk ke dalam yang namanya faktual problem dan juga konseptual problem. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu yang menjadi dasar Bapak Ibu melakukan penelitian. Kenapa? Bapak Ibu melakukan penelitian atau kemudian riset itu adalah dalam rangka menemukan solusi. Solusi terhadap apa? Terhadap permasalahan yang ada. Gitu. Nah, permasalahan itu ada dua. Yang pertama adalah permasalahan faktual. Yang kedua adalah permasalahan konseptual. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, dua problem ini harus ada. Ya, jadi faktual problem itu adalah permasalahan penelitian yang berdasarkan fakta. Ya, fakta itu adalah data, informasi sekunder yang akurat atau jelas sumbernya. Ya, jadi gini, kalau misalnya Bapak Ibu melihat bahwa tadi gitu ya, analis tadi apa ya? Jabatan fungsional tertentu gitu ya, itu enggak ada ya. Nah, faktual problemnya adalah jabatan fungsional tertentu sudah ada sejak misalnya 5 tahun yang lalu, tetapi ada 50% dari jabatan fungsional tertentu yang kemudian belum ada orangnya. Dan itu berdasarkan fakta atau datanya Bapak Ibu gitu.
Nah, ini adalah faktual problem yang kemudian menarik untuk diteliti. Kenapa sih sampai 50% nggak ada? Tadi, apakah orangnya nggak ada, ataukah kebijakannya nggak ada, ataukah memang nggak ada motivasinya tadi? Gitu. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi satu dasar untuk kemudian meneliti. Gitu. Nah, konseptual problemnya gimana? Konseptual problem, nah ini pun harus didukung dengan konseptual problem. Nah, konseptual problem itu adalah masalah-masalah penelitian yang memiliki kerangka konseptual dan masalah penelitian yang dapat dibahas secara konseptual. Ketika bicara mengenai jabatan tadi, maka idealnya konseptual problemnya adalah analisis jabatan. Pertanyaannya, sudah dilakukan sebelumnya tidak analisis jabatan ini? Ya, kemudian berada di manakah jabatan-jabatan fungsional tertentu di dalam struktur organisasi yang ada? Bagaimana peta jabatannya? Gitu. Terus kemudian apakah kemudian dia punya apa namanya karir development yang baik gitu ya atau pengembangan karir yang bagus gitu. Sehingga ini yang kemudian konseptual problem ini yang kemudian menjadi dan misalnya belum ada penelitian terkait dengan jabatan fungsional tertentu yang ada di Polri atau jabatan fungsional tertentu yang ada di TNI. Nah, itu tuh yang kemudian menjadi konseptual problem gitu ya. Jadi konseptual problem bisa saja misalnya belum ada yang kemudian menggunakan teori ini ya, belum ada yang kemudian menggunakan metode ini dan lain sebagainya. Nah, faktual problem dan konseptual problem ini jadi syarat utama gitu ya. Adanya di mana? Di dalam latar belakang ya. Faktual problem harus didukung dengan data sekunder gitu. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu, kalau kemudian saya nggak punya data sekunder apa ya, cari aja gitu. Data sekundernya apa? Saya tadinya mau ngomongin kinerja, ya udah tampangin kinerja selama misalnya 3 tahun terakhir. Banyak yang kemudian memenuhi syarat atau enggak gitu ya. Tadi kalau kemudian bagian tunjangan kinerja gitu ya, Pak Andi gitu. Misalnya, oh saya mau tentang tunjangan kinerja. Oh berarti kemudian coba dipaparkan permasalahannya apa terkait dengan tunjangan kinerja. Apakah kemudian nggak naik-naik gitu ya? Ataukah kemudian tunjangan kinerjanya makin turun? Atau misalnya tunjangan kinerja naik tapi kinerjanya nggak naik gitu ya? Karena memang ngukurnya itu bukan dari kinerja tapi dari absensinya gitu ya, atau dari kedisiplinan. Nah, ini yang kemudian harus ada di dalam latar belakang atau di bab 1. Jadi bab 1 Bapak Ibu jangan kemudian narasi semua, nggak ada datanya. Ya, harus ada datanya. Karena data itu yang kemudian menjadi akurat yang ada di dalam faktual problem itu. Nah, di dalam penelitian kuantitatif ya ini mensyaratkan pemahaman konsep atau teori yang secara mendalam yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi konseptual problemnya itu harus jelas, gap-nya jelas. Cara nemu review ya. Penelitian ini udah dipakai di mana aja sih? Oh, ternyata belum dipakai di sini. Coba ya, gitu. Bisa nggak? Gitu. Nah, seperti itu yang itu adalah konseptual problem yang kemudian Bapak Ibu bisa angkat, gitu. Nah, tentunya mensariskan atau kemudian memilih ini konseptual problem apa bukan butuh pemikiran yang hati-hati dan juga uh, apa namanya membaca. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kemudian um, pendekatan kuantitatif bisa penelitian yang kemudian pertama dia adalah univariat. Ya, univariat itu artinya satu variabel. Dia misalnya mengukur kalau misalnya punyanya Pak Andi tadi terhadap tunjangan kinerja adalah pengukuran kepuasan pegawai terhadap tunjangan kinerja gitu seperti itu yang selama ini diberikan. Nah, itu adalah unit variat tentang apa? Walaupun ada dua, pertama kepuasan, yang kedua tunjangan kinerja, tapi sebenarnya dia univariat. Kenapa? Karena adalah kepuasan terhadap tunjangan kinerja yang diberikan.
ya. Nah, kemudian ada juga yang sifatnya bivariat. Kalau bivariat itu berarti antara dua variabel. Tadi apa namanya misalnya pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Itu adalah dua variabel atau bivariat. Ada juga yang kemudian sifatnya itu multivariabel. Berarti dependennya banyak, sorry, independennya banyak, dependennya satu. Atau independennya banyak, dependennya juga banyak. Gitu ya. Nah, yang Bapak Ibu lihat di sini ya, kita lihat ini adalah yang multivariat. Jadi inferensial dia mengukur gitu ya hubungan antara gitu ya variabel independen ya di sini ada tiga variabel independen disiplin pegawai kepuasan pegawai kenyamanan bekerja terhadap kinerja pegawai. Nah, eh, penelitian inferensial ini menghubungkan lebih dari satu variabel, gitu ya, dan kemudian ini hubungan ini terbangun dari konseptual problem. Jadi ada dasar teorinya, gitu. Tadi kan pertanyaannya Bu Mary adalah kalau saya nggak nemuin teori yang kemudian tiga-tiganya ada gitu atau penelitian terdahulu yang tiga-tiganya ada gimana? Ya nggak apa-apa. Kan ada juga disiplin pegawai kinerja terhadap kinerja itu satu jurnal. Kepuasan pegawai terhadap kinerja pegawai satu jurnal. Kenyamanan bekerja terhadap kinerja pegawai itu satu jurnal juga gitu. Nah itu bisa kemudian tiga jurnal. Nah kemudian hubungan antar variabel itu dinyatakan oleh suatu teori atau suatu konsep. Jadi kalau nggak ada gimana? Ya nggak bisa digunakan. Jadi harus dicari. Kalau nggak ada gimana? Ganti. Kalau nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi ya berarti harus penelitiannya kualitatif. Karena nggak ada yang kemudian membuktikan terkait dengan hal itu. Ya. Apakah kemudian harus dari penelitian terdahulu? Nggak juga, bisa juga dari buku juga yang kemudian mengatakan seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini ya apa namanya contoh misalnya sinkronisasi antara faktual problem dengan konseptual problem di LBM dari suatu penelitian. Jadi kalau tadi ya independennya adalah disiplin pegawai, kemudian kepuasan pegawai dan kemudian kenyamanan terhadap kinerja pegawai. Ya, variabel X 1, 2, 3 dan Y dilandasi konsep bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh disiplin, kepuasan pegawai, dan kenyamanan bekerja. Ini adalah konseptual problem yang kita temukan dari penelitian terdahulu. Kemudian ya di lokus penelitian ya faktual problemnya kita menemukan nih masalah tentang disiplin, masalah kepuasan pegawai, masalah juga kenyamanan kerja. Itu yang kemudian kita taruhkan data-datanya. Yang kemudian ini ya akhirnya juga mempengaruhi atau misalnya kita temuin masalah kinerja pegawai juga. Ya. Nah, ini yang kemudian kita harus mensinkronisasikan gitu ya. Jadi gini, sinkronisasi gini. Kalau misalnya kita bicara mengenai konseptual problemnya itu adalah atau konsep yang kita pakai itu ada tiga. Tadi kalau misalnya ada Bu Evelyn, budaya organisasi, terus kemudian motivasi, pelatihan, ya. Maka kemudian di dalam faktual problemnya juga sebenarnya minimal ada tiga ini. Ya, kalau minimal tiga ini nggak ada, berarti minimal satu yang di variabel dependennya itu harus ada faktual problemnya. Yang menjadi dasar Bapak Ibu melakukan penelitian. Gitu. Oke, nah ini jadi gimana supaya sinkron gitu ya. Jadi temuin dulu faktual problemnya, baru cari konseptual problemnya. Nah ini yang kemudian bapak-bapak sama ibu-ibu tadi melakukan. Saya cari dulu faktual problemnya apa. Oh di tempat kerja saya itu apa namanya sekolah komando itu dia harusnya untuk kompetensi di masa yang akan datang gitu ya itu adalah faktual problemnya gitu. Nah, baru kemudian cari gitu ya konseptual problemnya. Atau temuin dulu konseptual problemnya gitu ya karena Bapak Ibu mungkin nyarinya di jurnal. Baru kemudian nyari faktual problemnya gitu. Terus jadi kenapa kemudian ada konseptual problem? Karena dasarnya tadi konsep. Jadi teori, maka kuantitatif itu
menganjurkan Bapak Ibu membaca jurnal penelitian. Nah, permasalahannya gini, kalau nggak nemuin faktual problem, gitu, ya, ya jangan dilanjutin. Kenapa? Karena kalau riset itu, Bapak Ibu, kalau nggak punya kontribusi terhadap tempat kerja, ya, terhadap kemudian apa hasil yang mau kita capai, itu menjadi percuma, gitu. Sehingga alangkah lebih baik kalau kemudian, bukan alangkah lebih baik, dipastikan memang ada faktual problemnya, gitu ya. Jadi dipastikan dulu ada faktual problemnya, baru nanti kita kemudian bisa mencocokkan dengan konseptual problem. Itu ya. Jadi jangan sampai nanti konseptual problemnya nemu, begitu ditanyain, jadi faktual problemnya di tempat kerja ya seperti apa di organisasi. Sebenarnya ini sih nggak masalah-masalah amat sih gitu ya. Nah itu yang kemudian ya mendingan nggak usah deh ganti yang lain. Yang kemudian kita bisa memberikan kontribusi kepada organisasi. Nah, terus kemudian Bapak Ibu gitu ya, ini adalah terkait dengan tadi, eh, kalau dari awal saya selalu bilang mengenai oh kalau judulnya ada kata ini itu memaknai pendekatannya yang kemudian digunakan. Sehingga kemudian ini yang kemudian kita harus apa namanya lihat kalau di dalam pendekatan kuantitatif, maka judul penelitian itu mengandung kalimat hubungan antar variabel. Tadi pengaruh, hubungan gitu ya. Nah, kemudian juga mengandung apa namanya hubungan antar konsep-konsep atau persepsi atau hanya mengandung univariat atau satu variabel saja. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian mengandung pertanyaan konsep-konsep atau persepsi yang sama dengan judul. Jadi kalau misalnya contohnya, bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja? Maka pertanyaan penelitiannya, bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja? Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pertanyaan penelitiannya kalau di kuantitatif hampir sama dengan judulnya. Kemudian yang ketiga, tentukan tema dulu sebelum membuat judul. Ya, judul itu bisa dibuat setelah faktual problem dan konseptual problem ditemukan. Ini maksudnya ya alur ceritanya dulu, baru nanti judulnya dibuat, gitu ya. Nah, pikirannya itu harus deduktif ke induktif, gitu ya. Terus kemudian teori itu digunakan sebagai alat pembuktian. Nah, kemudian di dalam penelitian kuantitatif, ya tadi kita udah bahas sedikit bahwa untuk kemudian membuktikan atau menganalisis ya maka terlebih dahulu harus dilakukan yang namanya uji statistik. Ya, alat yang digunakan bisa menggunakan korelasi, hubungan, menggunakan regresi, ya pengaruh, menggunakan structural equation modeling, ya. Terus kemudian juga kalau dia monovariabel bisa melalui statistik deskriptif. Saya pikir itu saja gitu ya untuk malam hari ini terkait dengan pendekatan kuantitatif. Minggu depan Bapak Ibu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan SAP, Bapak Ibu diminta untuk membuat apa ya kemarin saya lupa. Oh tadi topik penelitian ya. Terus kemudian membuat judul penelitian tesis yang dibahas dan alasan memilih paradigma kuantitatif. Itu gini aja deh, jangan ini. Hmm, 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 hmm. Nah, ini aja udah ya, langsung. Karena kan Bapak Ibu udah ada judulnya kan, gitu. Ya, jadi ini aja exercise satunya, ya. Oke, jadi nih, Bapak Ibu udah menetapkan satu topik apa namanya pilihan penelitian, ya, yang Bapak Ibu usulkan, boleh diganti, boleh, gitu ya. Jadi berdasarkan dari sekarang, apa namanya Bapak Ibu mau ganti, asik ganti aja deh, gitu ya. Boleh diganti. Kemudian yang kedua adalah buat latar belakang. Kenapa Bapak Ibu menetapkan topik tersebut dilengkapi dengan data-data mendukung. Artinya apa? Di sini ada factual problem, gitu ya. Dan juga kemudian ini adalah factual problem Bapak Ibu.
ya. Jadi dilengkapi dengan data-data yang mendukung. Kemudian di sini juga Bapak Ibu ada conceptual problem. Nah, conceptual problemnya Bapak Ibu harus didukung dari 5 jurnal yang kemudian terpublikasi secara internasional. Bu, kalau misalnya di dalam apa namanya lokus penelitian saya kan kayak misalnya di Army gitu ya, ataupun kemudian di sektor publik tuh kan jarang. Gak apa-apa, nanti coba kita lihat apakah kemudian jurnalnya cocok apa enggak, gitu ya. Jadi jurnal yang general aja dulu digunakan gitu ya untuk kemudian Bapak Ibu mendukung konseptual problemnya. Ya, ini nanti tugasnya dikumpulkan. Saya minta Bu Evelyn dia buatkan OneDrive-nya kali ya, gitu ya. Kemudian jangan copy paste, ingat terus toleransi similarity-nya 20%, lebih 20% maka dikembalikan atau tidak dinilai. Tapi bantu saya untuk sebelum mensubmit diuji similarity dulu ke Pak Pri ya, atau ke Mbak Adel juga boleh. Gitu ya, terserah di staf sekretariat ataupun juga melalui lib.ui.ac.id juga boleh ya uji kesamaan. Demikian Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Ibu izin tanya, Ya, silakan Bu Pur. yang pertama saya mau tanya untuk judul itu ada batasan kata tidak Bu? Terus yang Hmm, oke. yang kedua itu saya menyambung pertanyaan dari Mbak Mary tadi masalah peraturan Bu. Kalau peraturan itu kan tidak boleh di teori ya Bu. Kalau Hmm, misalnya di latar belakang itu boleh atau tidak, dan itu bisa tidak dijadikan sebagai faktual problem. Terima oke. kasih. Baik, Bu Pur pertanyaannya bagus gitu ya. Jadi yang pertama, judul itu em, maksimal sebenarnya adalah 12 kata ya. Gitu ya, 12 kata. Tapi kemudian ada juga yang kemudian 14 sampai kemudian 16 kata. Gitu ya. Nanti coba kita lihat Bapak Ibu berapa kata ya gitu. Jadi kita nggak usah membatasi dulu gitu ya. Kalau bisa 14 kata, 14 kata, tapi eh, apa namanya biasanya kalau di jurnal-jurnal itu adalah 12 kata gitu. Terus kemudian apakah kemudian pertanyaan yang kedua peraturan itu bisa nggak untuk kemudian di latar belakang? Bisa sekali Bu, gitu ya. Bisa kemudian menjadi faktual problem itu adalah peraturan karena kan Bapak Ibu itu adalah sebenarnya di eh, peminatannya itu adalah administrasi dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia sektor publik, gitu ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana kemudian kita membuat rekomendasi kebijakan. Nah, dasarnya adalah kita melihat selalu adalah referensinya atau rujukannya adalah peraturan mana yang kemudian kita mau em, ubah gitu ya atau kemudian kita bukan ubah sih artinya yang mau kemudian kita perbaiki gitu ya seperti itu dan kemudian kita rekomendasikan supaya menjadi lebih baik. Nah, ini yang kemudian apa namanya menjadi menjadi dasar dari Bapak Ibu kemudian ini adalah faktual problemnya. Boleh saja Pupur. Ya, Lanjut Ibu, boleh Bu. Kalau misalnya silakan. tadi judul itu adalah maksimal 14 kata gitu ya Bu. Nah, terus tempat untuk melakukan penelitian itu namanya panjang gitu. Itu termasuk nggak Bu? Termasuk dalam 14 kata itu atau hanya yang bersifat variabelnya saja yang dihitung? Termasuk sih Bu gitu. Sebenarnya gini, tempat itu bisa disiasati tidak di judul, tapi di dalam latar belakang dan nanti di lokus penelitian. Kan di dalam bab 1 ada gitu. Di dalam latar belakang nanti akan ada lokus penelitian itu ada di mana gitu. Nah, jadi di situ yang kemudian dijelaskan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam judul. Tetapi ada beberapa kemudian yang maunya, oh ya masukin dalam judul. Nanti kita coba mengconcise seperti apa kalau kemudian dimasukkan ke dalam judul. Karena kan secara em, ilmiah judul itu tidak boleh disingkat. Gitu ya, walaupun itu adalah terminologi abbreviation yang umum gitu ya. Misalnya contohnya BNN gitu ya.
Badan Narkotika Nasional gitu. Nah itu tetap nggak boleh disingkat gitu. Polri itu nggak boleh disingkat gitu. Walaupun kemudian kan semua orang tahu Polri gitu kan, pasti Kepolisian Negara Republik Indonesia. Iya kita gitu. Tapi kan kemudian orang lain juga bisa jadi punya pengertian yang berbeda gitu. Misalnya TNI AL gitu kan. Nah itu, nah nanti coba kita diskusikan apakah kemudian TNI, Polri gitu ya. Tapi sepanjang terutama untuk jurnal ya, itu tidak boleh untuk kemudian em, disingkat gitu ya di dalam judul gitu. Jadi judul itu harus lengkap. Jadi kalau tempat penelitian Bapak Ibu nanti bisa ditaruhnya di dalam latar belakang ataupun di dalam lokus penelitian seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Izin Bu, Ya, bisa silakan bertanya. Pak Jeremy. Terima kasih Bu. Tadi mau bertanya tapi dilewat. Begini Bu, kebetulan dosen pembimbing saya kebetulan saya kemarin menyusulkan ikut juga berkaitan dengan judul saya Bu. Masalah saya adalah peneliti yang sebelumnya itu judul yang saya ambil padahal ada peneliti yang sebelumnya. Ada di sini ada 3 orang yang saya ajukan itu di proposal, ada 3 orang peneliti sebelumnya. Apakah Ibu nanti teorinya bisa tidak dengan sengaja saya pakai teori yang dipakai oleh peneliti sebelumnya. Dan pertanyaan kedua, pada rumusan masalah, apakah dibatasi 1 atau 2 rumusan masalah atau lebih dari 3 atau 4 rumusan masalah begitu Bu? Ya, itu Bu pertanyaannya Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak Jere. Jadi pertanyaannya apakah kemudian boleh menggunakan konsep atau teori dari jurnal yang sebelumnya yang diambil ya, atau penelitian sebelumnya diambil, boleh gitu ya. Selama penelitian itu, jadi Bapak Ibu kerangka teorinya itu jangan mengambil dari tesis gitu ya, tapi mengambil dari jurnal gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pada saat ujian ada yang masih gitu ya menggunakan tesis untuk di kerangka teori atau kemudian penelitian sebelumnya itu apa namanya, saya ganti gitu ya, saya minta ganti. Jadi kemudian boleh nggak kemudian pakai yang sebelumnya? Boleh saja gitu ya, selama kemudian itu masih relevan terhadap penelitiannya Pak Jeremias gitu. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa Pak tadi? Pada bagian rumusan masalah Bu. Oh ya, rumusan masalah. Sebenarnya kalau perumusan masalah, gini, beda perumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, gitu. Perumusan masalah itu adalah bagaimana kemudian kita meng-highlight permasalahan yang kemudian menjadi dasar kita mengajukan pertanyaan penelitian. Nah, biasanya perumusan masalah itu 1 atau 2 rumusan masalah. Misalnya contoh gitu ya. Kalau di dalam penelitiannya Pak Jeremy gitu, kaitannya dengan pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi dan motivasi terhadap prestasi kerja pegawai, gitu ya. Maka perumusan masalahnya bisa menjadi apa namanya, prestasi kerja pegawai, gitu ya, ditentukan atau dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seseorang gitu ya, atau gaya kepemimpinan pemimpin, kemudian kompetensi seseorang, dan kemudian motivasi dari pegawai. Sehingga kemudian apabila gaya kepemimpinan dan kompetensi
gaya kepemimpinan apa namanya gaya kepemimpinan tidak sesuai, kompetensi tidak mendukung, dan motivasi tidak ada, maka prestasi kerja pegawai itu akan turun, gitu ya. Nah, itu adalah rumusan permasalahan, gitu ya, berupa satu atau dua kalimat. Kemudian berdasarkan rumusan permasalahan ini, maka pertanyaan penelitian pertama, gitu ya, bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai. Yang kedua, bagaimana kompetensi pengaruh kompetensi pegawai terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, gitu ya. Jadi itu nanti merupakan turunan dari rumusan permasalahan. Nah, di dalam penelitian kuantitatif selalu mencerminkan dari judul yang ada. Seperti itu Pak Jerry, gitu ya. Jadi kalau rumusan masalah itu jangan terlalu banyak-banyak, satu atau dua, karena dirumuskan, gitu ya. Jadi nanti ada latar belakang, kemudian ada perumusan masalah, nanti di highlight antara satu dua kalimat, gitu ya, yang merupakan pokok atau yang kita sebut sebagai problem statement atau pernyataan permasalahan. Kemudian dari situ kemudian kita turunkan menjadi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian jumlahnya berapa? Semakin concise semakin baik. Ya, semakin concise semakin baik itu bukan artinya satu aja terus cukup gitu ya, enggak. Tapi kemudian yang bisa menjawab dari apa namanya perumusan permasalahannya. Seperti itu sih Pak. Maaf Bu, ralat sedikit. Ya. Tadi judul yang ambil kebetulan saya ambil karena ada berkaitan dengan situasi di kantor yang saya kerja. Setelah itu mencari, memang ada penelitian sebelumnya yang hampir sama, tapi beda judulnya. Oh iya. Beda permasalahan. Ya. Ketiganya ada tapi beda judulnya. Oke. Ya. Yang penting sih karena kalau saya lihat dari judulnya Pak Jeremy itu adalah penelitian kuantitatif, pendekatan kuantitatif, sehingga nanti asal ada penelitian sebelumnya atau kemudian teori yang mendasari tidak. Terima kasih Bu. Baik. Bapak Ibu nanti share-nya lagi. Slide-nya akan saya share lagi melalui Bu Evelyn ya, gitu ya, kaitannya dengan itu. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau nanti mau ada ditanyakan bisa via WA ataupun juga via Bu. Ya, silakan Bu Mary. Izin Bu, terakhir Bu. Ya. Untuk tugas yang tadi Ibu sampaikan, apakah itu harus sesuai dengan tesis ataukah berbeda Bu? Terima kasih. Supaya nggak dua kali, mungkin bisa sesuai dengan tesis. Tapi kalau kemudian masih belum serak dengan tesisnya, boleh kemudian judul yang berbeda. Gitu. Terserah saja Bapak Ibu. Tapi asal karena ini kuantitatif, jadi Bapak Ibu harus membuatnya kuantitatif dulu ya, gitu. Jadi nanti yang kualitatif mohon bisa lebih dikuantitatifkan, gitu. Ya. Oke. Boleh. Ya, terima kasih Bu Mary. Oke, saya pikir cukup ya Bapak Ibu untuk malam ini, gitu ya, diendap-endapkan dulu malam ini ya. Nanti sebagian dari Bapak Ibu sebenarnya sudah memiliki yang sinopsisnya, nanti tinggal diperbarui saja atau kemudian diperbaiki, dilengkapi dengan data-datanya sehingga nanti menjadi lebih efektif. Itu saja dari saya malam hari ini. Terima kasih. Nanti bahannya saya akan kirimkan ke Bu Evelyn. Sampai ketemu minggu depan, Bapak Ibu. Bu Evelyn boleh di absen? Baik, Ibu. Boleh Bapak Ibu diaktifkan semua kameranya. Ada 2 slide. 1, 2, 3. Oke, baik. Ditunggu satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Ibu. Selalu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat istirahat. Malam yang lainnya. Selamat istirahat. Recording stopped.
Liv. Selamat Cheers. malam, teman.